Halo guys, kali ini Mimin akan menyajikan sebuah video di mana proses rujakan-rujakan pedas netizen terhadap Suswono yang dianggap sebagai orang yang melecehkan Nabi Muhammad SAW. Dan tidak hanya netizen, ada juga Mbak Yeni, anak dari almarhum Gus Dur, buka suara bahwa apa yang dilakukan oleh Suswono ini adalah bentuk pelecehan terhadap Nabi. Dan tidak hanya itu, Suswono juga melecehkan para janda-janda katanya. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak videonya seperti apa, dan silahkan sahabat-sahabat memberikan tanggapannya terkait komentar-komentar dari netizen maupun Mbak Yeni ini. Saya menyadari bahwa Suswono, proses perminta pernyataan maafnya. saya di forum Assalamualaikum. Salam. Kalau udah berbuat baru Kalian nyadar lihat. gitu ya Pak ya. Aduh. Ada pula kalian ya. Sampai ke sana pikiran kalian ya. Sampai ke janda kaya harus menikahi pemuda pengangguran gitu ya. Oh kalian suruh loh jadi malas ya anak-anak muda nih sekarang ya. Gak usah belajar kalian. Ya orang kalian nanti akan dicari oleh janda-janda kaya. Gitu. Iya. Terus apa urusannya kalian menyampur-nyampur hidup orang? Mengatur-ngatur hidup orang. Yang boleh kalian atur tuh anak-anak kalian, keluarga kalian, boleh kalian atur. Ya. Kalau orang lain gak usah kalian atur-atur. Ya. Bukannya kalian berpikir bagaimana ya mengatasi pengangguran yang banyak nih. Ya. Kalian cari, kalian perluas lapangan pekerjaan. Bukannya kalian mengatur-ngatur kepribadian orang, jalan hidup orang. Sampai pula lagi kalian rumuskan ke Rasulullah. Rasulullah itu justru pekerja keras, nggak pengangguran dia. Beliau tuh, ya. Kalau zaman sekarang gaji beliau tuh rasa satu hari ratusan juta, satu hari. Aneh aja kalian. Oh belajar kok sekarang. Belajar tuh sebelum jadi orang, menjadi seperti saat ini. Belajar kalian. Sekarang nggak ada guna belajar, karena kalian itu udah menjadi panutan, ya. Ngaco aja kalian. Aneh-aneh aja sekarang tengok ya. Menjadi pelawak pula, pelawak ada banyak laku. Kalian pula menjadi pelawak. Kerja. Gitu aja ya. Assalamualaikum. Menurut saya sih itu sangat melecehkan. Yang pertama yang dilecehkan tentu Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu bukan pengangguran. Beliau pekerja keras sekali, dan karena kerja keras yang luar biasa kemudian menjadi perhatian masyarakat Mekah pada waktu itu sebagai seorang yang sangat berprestasi. Dan julukannya Al-Amin, sangat bisa dipercaya ya, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pedagang, luar biasa sekali track recordnya gitu. Jadi kalau dianalogikan sebagai pengangguran, ya saya rasa saya sebagai umat Islam juga sangat tersinggung dengan penggambaran Rasulullah seperti itu ya, sebagai pengangguran. Tuh, jadi yang kedua juga ini pelecehan janda juga. Ya, ada 3 yang dilecehkan. Pertama Rasulullah SAW, yang kedua para janda, ya. Yang ketiga sendiri institusi pernikahan. Yang janda dilecehkan karena janda ini bukan negara yang harusnya mengayomi para pengangguran, memberikan pelatihan, fasilitasi agar bisa mendapatkan pekerjaan. Itu negara, bukan para janda yang harus mengayomi. Janda ya biarkan mencari kebahagiaannya sendiri, ya kan? Kemudian mereka harus dibebani dengan cara harus menikahi pemuda pengangguran. Itu tugasnya negara, mencarikan pekerjaan untuk para pemuda. Diberikan pelatihan, diberikan pendidikan yang memadai, dibuatkan lapangan pekerjaan, ya, diciptakan industri yang bisa menyerap tenaga kerja. Nah itu, jadi tugasnya itu tugas negara, bukan tugas janda. Yang ketiga, institusi pernikahan sendiri. Jangan institusi pernikahan direduksi menjadi sebuah ikatan yang berlandaskan transaksi finansial. Seolah-olah kalau janda kaya menikahi pemuda pengangguran itu kan transaksional sekali sifatnya gitu. Nah, padahal institusi pernikahan, terutama buat orang Islam, itu harus berlandaskan karakteristik ya, mawaddah, warahmah. Itu kan selalu menjadi pegangan kita semua, cinta kasih gitu. Nah, jadi saya rasa pernyataan-pernyataan itu sangat melecehkan sekali ya, melecehkan banyak sekali pihak menurut saya. Iya. Masa bercandain Nabi? Batman. Alasannya bercanda guys katanya. Nabi dibercandain. Saya saja tidak berani mengulangi apa yang dikatakan oleh Suswono itu. Menghina Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu teladan kami, Pak. Junjungan kami.
Ya, suri toladan kami, umat muslim. Ketuhanan yang Maha Esa padahal sudah dikatakan untuk tidak, ya kan? Untuk tidak saling senggol. Astagfirullahaladzim, Pak Suswono. Ini tidak bisa ditoleransi, guys. Kita Harus lihat proses. kasus yang terlebih dahulu, Pak Ahok. Kita lihat itu Bapak Ahok. Tapi beliau sudah mendapatkan sebuah hukuman dan hanjaran. Ini negara hukum Indonesia. Pak Suswono, Anda harus mendapatkan hal yang sama. Betul. Gak boleh, nanti orang protes. Ini negara hukum. Apalagi ini lebih mengerikan. Ini lebih mengerikan daripada kemarin. Nabi kita, bos. Nabi besar umat Islam. Tolonglah kalau mau kampanye yang lain, mau bercandaan yang lain, nggak usah senggol-senggol gitu loh. Ngeri loh. Saya saja tidak berani mengulangi ucapannya si Suswono itu. Kurang ajar. Kenapa sepi-sepi aja? Hah? Giliran Ahok aja, rame, kebakaran, gaduh. Tapi saya hari ini mengatakan bahwa Ahok adalah seorang gentleman. Dia berani, guys. Ya, mengatakan bahwa dia itu bersalah. Ya, dan dia menerima hukum. Sekolah dia 2 tahun. Angkat topi kita. Ya, top gentleman Pak Ahok. Salam Pak Ahok dari Bang Batman. Salam dari rakyat kecil Pak Ahok. Nah ini Suswono. Berani-beraninya orang itu mengatakan, guys. Menyamakan junjungan kita. Panutan kita nih. Ya. Suri toladan kita. Dengan apa yang dikatakan itu, ya Allah, saya nggak berani, guys, mengatakan ya. Sakit, bos. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu parah loh. Dan kita diem loh sekarang loh. Hanya sedikit yang berbicara loh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Guys, kalau kita diam, ya, saya mau tanya kepada kalian semua. Diproses atau tidak itu orang? Ya, Suswono ini. Padahal jenggotnya itu tebal loh, bos. Ya, saya tahu dia itu pasti pemahamannya tentang Sirah Nabawiyah itu lebih tinggi dari kita. Apalagi partainya partai Islami dia itu. Tapi kok begitu cara berpikirnya ya, guys ya? Astagfirullahaladzim. Rusak. Yap, itulah berbagai komentar terkait dengan apa yang menjadi pernyataan Suswono yang menyakiti hati umat muslim karena dianggap sebagai menistakan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang anehnya adalah respon dari umat Islam saat ini tidak sama dengan apa yang menjadi respon pada saat Pak Ahok menistakan agama Islam kemarin-kemarin. Di mana nih yang selalu turun aksi membela agama? Kenapa pada saat ada yang seperti ini, Nabi Muhammad dilecehkan, kalian diam-diam saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Apakah yang turun aksi kemarin pada saat Pak Ahok dianggap sebagai penista, apakah orang-orang yang turun aksi tersebut adalah bagian dari PKS atau bukan? Kok sekarang tidak ada ya yang melakukan aksi? Apalagi kabarnya Suswono ini apa yang menjadi laporannya dari GP Ansor maupun tokoh-tokoh Betawi ditolak oleh pihak kepolisian. Berarti Suswono aman-aman aja. Modelan seperti Suswono ini mau jadi wakil gubernur DKI Jakarta, saya kira yang ada hanya kehancuran. Bayangin aja, sekelas Nabi saja dilecehkan, apalagi kalau cuman manusia biasa seperti kalian. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga ada manfaat dari video yang saat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.